Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita mau masuk dalam renungan pagi. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day bagi para ibu yang hari ini boleh ikut mendengar renungan pagi ini. Mari kita mulai baca Alkitab kita di satu kesempatan yang indah, di mana kita buka di Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 kita bisa baca bersama, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Saudaraku yang kekasih, saat-saat ini kita melihat kondisi keadaan yang sungguh-sungguh kayaknya gak ada hal yang bisa mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan yang sangat-sangat terpuruk sehingga kita tidak melihat ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan ayat yang ke-37 berkata dalam bahasa Inggris, dia katakan, "For with God nothing is impossible." Artinya bersama dengan Tuhan maka tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini apa sih bebannya kita? Hari-hari ini apa sih kesulitan kita? Mungkin banyak sekali. Saya lihat kondisi keadaan yang sangat memburuk. Semua bangsa sedang terpuruk. Tetapi firman Tuhan datang kepada Maria, dan dia berkata, malaikat Gabriel berkata, "Hai engkau Maria yang dikaruniai." Di dalam bahasa Inggris sangat-sangat luar biasa. Dia katakan highly favor, yang dikaruniai dari yang Maha Tinggi. Di mana Tuhan memakai Maria. Ya, Maria, kenapa saya bilang Maria? Karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari Raya Ibu. Dan saya ucapkan selamat buat ibu-ibu yang sedang hari-hari ini dalam keadaan yang gak gampang untuk lewati hari-hari yang susah. Mungkin uang dapur, uang sayur, uang belanja di rumah berkurang karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita melihat kondisi yang saat ini, kalau kita mengatakan segala sesuatu mungkin, tetapi kita mungkin kadang-kadang kita pikir mana mungkin keadaan yang saat ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memakai banyak wanita di zaman-zaman di mana 2000 tahun yang lalu. Banyak wanita yang melayani Tuhan. Ada perempuan yang berzina, ada perempuan yang kerasukan setan,
ada Maria Magdalena yang termasuk ini ibunya Yesus yang disebut Maria ini. Saudaraku tahu bahwa yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus Kristus itu bukan Petrus. Yang melihat kebangkitan Yesus Kristus bukan Yohanes, bukan Matius ataupun Yakobus dan lain, tetapi wanita yang namanya Maria Magdalena. Dialah yang pertama kali melihat kondisi kubur kosong dan dia berjumpa face to face, muka dengan Tuhan Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara, saya punya teman punya kesaksian di mana waktu dia membawa Alkitab di Tiongkok, mereka ada di bawah underground church, di mana gereja bawah tanah ini yang tidak bisa disembarangin oleh orang-orang luar negeri untuk masuk. Tetapi teman-teman saya ini bercerita kepada saya, dia katakan waktu mereka pergi ke underground church itu, yang menyambut mereka adalah wanita 90%, hanya 1-2 yang pria, yang lain wanita. Waktu ditanya kenapa kalian wanita kok berani sekali, mereka bayar harga yang begitu luar biasa. Yang kita lihat di Indonesia pun hari-hari ini udah sama, bahwa wanita lebih banyak daripada pria hari-hari ini. Ada 60% mungkin hari ini di dunia ada wanita. Dan di gereja pun banyak wanita yang membantu pekerjaan Tuhan. Dan waktu ditanya mana suaminya ibu, mereka katakan, oh suaminya saya ada. Terus ada di mana kok gak suruh datang? Dan ibu-ibu yang ada di Tiongkok ini bilang, suami saya saat ini sedang di penjara dan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu ditanya, kenapa di penjara? Karena memberitakan Injil. Pertanyaan saya, kenapa ibu-ibu yang ada di Tiongkok itu kenapa gak mundur? Karena suaminya sudah di penjara, kenapa mereka tetap maju? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa wanita-wanita yang ada di Tiongkok ini, mereka tidak mundur. Mereka tahu bahwa mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau supaya kita semua sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, wanita-wanita akan dipakai luar biasa di hari zaman ini. Banyak nubuatan-nubuatan terjadi bahwa hari terakhir, maka wanita yang akan dipakai oleh luar biasa, sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu, mari bapak-bapak, kita semua mau melayani Tuhan, bahwa kerajaan Allah sudah sangat dekat, bahwa Yesus sudah mau datang kedua kali. Di saat-saat pandemi COVID-19, saya percaya kita akan semakin dikuatkan dan kita akan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Dan kita baca ayat yang terakhir, firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, kebenaran tidak bisa dibeli. Sukacita, damai sejahtera tidak bisa dibeli di toko dimanapun juga. Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita hanya ada di dalam Roh Kudus. Hanya ada di dalam Yesus. Saya percaya bahwa wanita di hari-hari terakhir ini, akhir zaman ini akan dipakai oleh sangat luar biasa. Gereja sebagai mempelai Kristus. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saya hari ini mau berdoa buat kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap teguh. Stay at home, dan saya ucapkan selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah-limpah bagi kami. Dan di mana hari ini kita boleh merayakan Hari Mother's Day, hamba-Mu berdoa supaya ibu-ibu diberi kekuatan, perempuan-perempuan, wanita-wanita diberi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan yang Engkau sudah mendengar
doa kami, dan kami percaya firman Tuhan yang telah diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan kami akan menikmati berkat-Mu sepanjang hari ini sampai malam hari, dan hidup kami aman dalam perlindungan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.